nih sekarang, cinta, uang, atau waktu luang? Pilih satu. Bisa pilih dua kan Harus sih? satu. Udah, nggak apa-apa. Hai semuanya, selamat datang di podcast Berani Melangkah. Podcast yang ngebuktiin kalau kamu tuh nggak perlu jadi orang besar buat bikin satu perubahan. Benar, karena perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Nah, dan hari ini kita bakal ngobrol sama sosok yang sangat keren. Nah, kakak ini tuh aktif di olahraga, aktif juga di gerakan sosial, bahkan punya peran di politik. Bayangin tuh gabungannya, pasti ini jadi inspiratif banget buat kita semua. Langsung saja kita sambut Kak Luciana. Hai Halo Kak. semuanya. Wah Kak, kita penasaran banget nih. Soalnya kan banyak orang yang lihat kakak ini aktif di mana-mana, seperti menjadi MC lah, terus menjadi pengajar, aktivis perempuan. Tapi kita nggak tahu nih latar belakang kakak ini kayak gimana awalnya. Betul, dulu tuh kakak mulai terlibat di dunia sosial dan politik dari mana sih kak? Baik, aku tuh dulu awal mulanya terlibat itu karena melalui organisasi. Jadi awal aku masuk kuliah itu di semester 1, aku mengikuti organisasi dan mengikuti juga secara struktural. Nah, dari awal masuk organisasi itulah aku sering mengenal orang-orang banyak, sering diundang di acara-acara besar. Karena sering terlihat di acara tersebut, aku ditawarinlah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti menjadi MC, menjadi pengajar juga di setiap organisasi ataupun di ruang-ruang kelas ataupun forum di seminar-seminar ataupun diskusi. Oh, jadi ternyata semua itu dimulai dari langkah kecil ya Kak? Iya bener, saya juga nggak bakal nyangka akan sejauh ini. Nah, ini tuh pas banget sama tema kita hari ini, yaitu langkah kecil dampak besar. Nah, Kak, kita mau bawa topik ini ke yang relate nih sama teman-teman pendengar kita di rumah. Iya, banyak banget Gen Z yang lagi merasa struggle. Mulai bingung soal arah hidup lah, terus ada juga yang insecure, terus takut gagal, overthinking, semua ditumpuk menjadi satu tuh. Dulu kakak pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu juga? Iya, seperti nilai-nilai optimalisme yang dimana menyatakan bahwa kita harus meyakini sebuah proses. Saya juga sebagai orang yang meyakini bahwa sebuah proses itu akan selalu membuahkan hasil. Sama seperti mie instan. Mie instan, dia itu bisa dibilang dia instan, tetapi pada nyatanya dia dibuat melalui proses-proses yang akan menjadi sebuah bentuk mie instan itu. Kira-kira seperti itu. Wah, ternyata kakak juga ngalamin ya. Jadi kita nggak sendirian nih guys. Tapi emang ya zaman sekarang tuh kayak tekanan sosial makin kenceng gak sih? Segalanya harus sempurna di media sosial, terus gampang ngebandingin diri juga sama yang lain. Kalau dari pengalaman kakak sendiri nih, gimana sih caranya biar kita tetap waras dan bisa berdamai sama diri kita sendiri? Benar. Cukup menjalani rutinitas seperti biasa, memaksimalkan minimal yang kita mampu karena kita harus meyakini nih bahwasanya diri kita ini mampu untuk menjalani dan melewati proses-proses tersebut. Setuju banget nih sama statement kakak tadi. Kadang kita tuh terlalu keras nggak sih sama diri kita sendiri, padahal orang lain tuh belum tentu mikir sejauh itu tentang kita. Makanya penting banget tuh dengerin perspektif dari orang yang sudah jalannya tuh udah jauh dari kita, ya kan Kak? Betul. Kak, sekarang kita mau geser dikit nih ke topik soal perempuan. Nah, kan sekarang banyak banget tuh perempuan muda yang lebih fokus ke pendidikannya, terus tanpa mikirkan ini soal nikah. Benar. Menurut kakak nih, itu tuh suatu hal yang positif atau memang ada hal yang perlu diwaspadai nggak kak? Kalau menurutku itu hal yang positif dan nggak harus kita sebagai perempuan mewaspadai hal itu karena fungsi kita sebagai perempuan untuk mengejar pendidikan, karir ataupun hal-hal yang lain itu sangat positif karena di sisi lain untuk membekali diri kita sebagai perempuan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya, kira-kira seperti itu. Dulu waktu kakak sosial kami, kakak juga udah mikir nggak soal kemandirian kayak gitu?
atau justru terbentuk karena keadaan? Semua itu karena keadaan yang memang keadaan itu yang memaksa dan membangun sebuah kemandirian yang dimulai sejak awal. Tuh, soalnya gini Kak, perempuan sekarang tuh dituntut jadi segalanya nggak sih? Kayak harus mandiri, sukses, cakep, tapi juga harus lembut, terus ideal di mata-mata orang lain gitu. Gimana caranya kita tetap jadi diri sendiri tanpa harus memenuhi semua ekspektasi itu? Sebenarnya tuntutan seperti itu tidak harus kita penuhi di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya kita juga mau menyukseskan diri kita sendiri sebagai perempuan, menjadi menjadi wanita sukses dan yang bisa berkarir di dunia pekerjaan seperti itu harus terbangun dari diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sebagai perempuan jangan harus memperdulikan omongan masyarakat yang memang pada dasarnya dia tidak mengetahui nih bahwasanya kita juga perempuan bisa mempunyai hak yang sama, bisa berpendapat dan juga bisa menentukan arah gerak kita sendiri sebagai perempuan dan sebagai wanita karir seperti itu. Nah itu dia, setuju banget nih. Ngomong-ngomong, kalau boleh nih kakak kasih satu pesan buat perempuan Gen Z di luar sana yang lagi berjuang, apa yang ingin kakak sampaikan? Untuk pesan kalangan perempuan ataupun Gen Z di luar sana, berani untuk mencoba, tidak harus sempurna dan jangan takut gagal. Itu. Wah, obrolan barusan ini dalam banget ya. Tapi sekarang kita mau mengajak Kak Luciana buat sedikit main games. Nah, gamenya tuh bukan berat banget kok, tapi dijamin bikin senyum-senyum. Kita masuk ke cepat atau jujur. Pertanyaan pertama tuh ada, apa sih kebiasaan buruk kakak waktu muda? Berantem sama cowok. Oke, kedua nih, kalau bisa balik ke masa-masa SMA, kakak mau ngapain? Pengen main sepuasnya sama teman-teman SMA. Iya bener banget, pasti pilihan. Nah, terus pertanyaan ketiga nih, pilih mana? Dicintai tapi dikritik atau dipuji tapi kesepian? Dicintai tapi dikritik. Asik. Nah, yang paling penting buat kakak nih sekarang, cinta, uang atau waktu luang? Pilih satu. Bisa pilih dua kan sih? Bisa. Pasti kayaknya ini. Pilih uang. Oke. Cinta belakangan. Wah, Kak, jawaban kakak ini jujur banget. Kita jadi tahu sisi lain yang nggak kelihatan di profil formal, ya kan Kak? Betul banget. Oke. Kalau sini makasih banyak ya Kak buat inspirasinya buat perempuan-perempuan Gen Z. Terus tadi seru dan jujur banget di pertanyaan. Insight-nya ngena banget ke kita semua. Nah, semoga banyak teman-teman di luar sana yang makin yakin kalau perempuan mandiri itu bukan hal yang egois, tapi untuk keberanian. Dan buat kamu yang lagi ngedengerin sekarang, ingat, langkah kecilmu hari ini bisa jadi dampak besar esok hari. Jangan lupa follow, share, dan komen episode ini kalau kamu merasa dapat sesuatu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Karena kamu tak perlu besar untuk membuat perubahan.